Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman diberikan kesehatan jiwanya dan raganya. Semoga penyakit yang dialami seperti gangguan cemas dan asam lambung cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu insya Allah. Salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa subscribe supaya channel ini tambah berkembang. Berjumpa lagi dengan Nur Saparwadi di channel Ani TV. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak bosan-bosannya memberikan teman-teman motivasi, pemahaman terkait dengan bagaimana cara sembuh dari asam lambung dan gangguan cemas. Karena teman-teman, saya pernah merasakan kondisi yang seperti teman-teman alami saat ini. Saya cukup parah teman-teman terkena yang namanya gangguan lambung dan gangguan cemas, sehingga saya itu bisa berbagi kepada teman-teman bagaimana cara saya itu sembuh dari asam lambung dan gangguan cemas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyakit asam lambung dan gangguan cemas ini adalah penyakit yang berbeda dengan yang lainnya, karena di sini kita fokus terhadap pola pikir kita, fokus terhadap hati kita. Karena sudah kita mencoba obat ini, sudah kita kunjungi dokter, tapi sampai detik ini belum juga ada perubahan. Tentu sekali yang teman-teman perhatikan adalah pola pikir teman-teman, hati teman-teman. Saya teman-teman cukup lama, kurang lebih 2 tahun saya terkena yang namanya asam lambung dan gangguan cemas ini. Yang saya lakukan hanya berdiam diri, yang saya lakukan hanya berada di dalam rumah. Mohon maaf teman-teman, karena seperti yang teman-teman dengar saat ini mungkin suaranya bising, banyak kendaraan, suara motor, sehingga kurang fokus. Karena saat ini saya berada di pinggir jalan. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya berbagi kepada teman-teman cukup sederhana, cukup 5 menit saja. Teman-teman lakukan ketika teman-teman baru mau tidur dan ketika teman-teman itu bangun pagi. Ini manfaatnya sangat luar biasa, sangat terasa. Karena ini adalah hal yang pernah saya alami dan saya terapkan. Manfaatnya sangat luar biasa untuk menyembuhkan gangguan cemas dan asam lambung. Karena di sini kita bukan hanya fokus mengobati asam lambung saja, teman-teman. Tapi kita itu bagaimana cara kita mengobati anxiety disorder, gangguan cemas. Ini yang menjadi permasalahan, ini yang paling berat menurut saya. Karena walaupun kita sudah mengonsumsi obat asam lambung, obat lambung, apapun jenisnya, tapi ketika kita tidak mampu mengobati kecemasan, nah ini yang akan menjadi masalah. Sehingga saya itu bisa teman-teman berbagi, bisa sharing buat teman-teman, karena saya pernah mengalami, saya pernah berada di kondisi teman-teman saat ini. Sehingga saya itu bisa berbagi kepada teman-teman, karena walaupun saya itu pertama saya terkena, saya fokus terhadap lambung saya, hanya mengobati asam lambung, tidak memikirkan pikiran cemas, tidak memikirkan gangguan cemas. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan sembuh yang kita dapatkan, tapi semakin kita itu cemas. Karena kita tidak perbaiki pola pikir kita, kita itu tidak bisa tenang. Nah, itu yang harus teman-teman perbaiki. Itu yang saya akan ajarkan kepada teman-teman, bagaimana caranya kita itu bisa memperbaiki pola pikir kita, hati kita itu supaya tenang. Nah, karena sinkron antara lambung dan pikiran itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, teman-teman. Mungkin teman-teman tidak merasakan, teman-teman itu belum parah, saya itu sangat parah pada waktu itu. Dan saya lakukan hanya mengobati lambung saja. Karena pada waktu itu saya belum menemukan di YouTube, karena pada waktu itu belum kita itu banyak orang yang sembuh.
banyak orang yang bisa cerita di YouTube. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini saya itu akan membuka semuanya bagaimana cara saya itu bisa sembuh dari asam lambung dan gangguan cemas. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana teman-teman itu akan diberikan motivasi, dorongan bahwa asam lambung dan gangguan cemas itu bisa disembuhkan. Sehingga itu yang saya selalu tekankan kepada teman-teman, yaitu adalah bagaimana caranya supaya teman-teman itu bisa perbaiki pola pikir teman-teman, perbaiki pola hidup teman-teman. Setelah itu baru teman-teman itu perbaiki pola makan teman-teman, disiplin. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa perbaiki pola pikir? Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya janji bahwa 5 menit Anda lakukan di malam hari dan 5 menit Anda lakukan ketika teman-teman bangun pagi. Apa itu? Ini cukup sederhana, cukup simpel teman-teman, tidak butuh biaya. Hanya teman-teman tinggal fokus dengarkan ini saja, bahwa 5 menit ketika di malam hari, ini adalah mungkin teman-teman itu sering dengarkan, yaitu adalah pola pernapasan perut teman-teman. Nah, ini adalah bisa dikatakan adalah meditasi, yaitu adalah proses di mana teman-teman itu tenang dan fokuskan diri teman-teman terhadap napas teman-teman. Di samping itu teman-teman itu harus bisa sugesti diri teman-teman. Cukup 5 menit saja, tidak butuh waktu lama. Ini sangat baik juga terhadap orang yang mengalami insomnia, susah tidur. Nah, kan apa? Ketika teman-teman sudah melakukan ini di malam hari, ketika teman-teman mau tidur 5 menit saja, ketika teman-teman duduk atau berbaring, fokus terhadap napas teman-teman. Di samping itu teman-teman itu sugesti, katakan pada diri teman-teman bahwa saya itu baik-baik saja, saya itu tidak apa-apa, saya itu orang yang luar biasa, penyakit yang saya alami tidak berbahaya. Ketika aku bangun esok pagi, tubuhku akan segar. Saat ini tubuhku akan mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh saya. Nah, ketika teman-teman lakukan ini ketika duduk atau berbaring, tanpa disadari teman-teman itu akan merasa tenang dan teman-teman itu akan bisa tidur dengan nyenyak. Ini yang saya selalu terapkan di dalam diri saya sehingga saya itu bisa sembuh. Buktinya saya itu ketika terkena yang namanya asam lambung dan gangguan cemas, pada saat itu berat badan saya itu turun drastis sekitar 51 kg, dan alhamdulillah sekarang sudah kelihatan fresh, sudah bisa keluar rumah, sudah bisa beraktivitas teman-teman. Nah, itu yang saya selalu terapkan, 5 menit teman-teman, cukup 5 menit. Ketika teman-teman fokus terhadap napas teman-teman, nah ketika teman-teman bangun pagi juga seperti itu. Nah, tapi di waktu bangun pagi di sini ada tambahan. Ketika teman-teman bangun, sebelum teman-teman berdiri, teman-teman itu cukup buka mata, terus teman-teman itu katakan pada diri teman-teman, terima kasih Allah atas nikmat yang diberikan pada hari ini, bahwa saya itu bisa menghirup udara segar, saya itu bisa bernapas, bersyukur, alhamdulillah. Nah, setelah itu teman-teman minum air hangat putih. Usahakan ini, saya jamin tidak butuh waktu lama, cukup 1 bulan. Jika teman-teman konsisten, jika teman-teman komitmen terhadap diri teman-teman, pasti teman-teman itu akan sembuh. Nah, di kesempatan yang lain saya akan selalu sharing kepada teman-teman terkait dengan obat herbal, bagaimana cara sembuh dari asam lambung sesuai dengan pengalaman saya, atas apa yang pernah saya alami dan saya terapkan pada diri saya akan selalu berbagi kepada teman-teman. Di samping itu saya akan memberikan teman-teman support bahwa asam lambung gangguan cemas itu bisa disembuhkan. Yang terpenting adalah teman-teman itu jangan putus asa. Teman-teman itu harus semangat, harus yakin bahwasanya teman itu bisa sembuh dari gangguan lambung dan gangguan cemas. Cukup 5 menit ketika teman-teman konsisten di malam hari dan di pagi hari, ketika teman-teman bangun pagi, insya Allah 1 bulan teman-teman itu akan bisa sembuh dari asam lambung dan gangguan cemas. Ini sesuai pengalaman saya, sesuai dengan apa yang pernah saya alami dan saya terapkan. Nah, sehingga saya itu bisa berbagi kepada teman-teman. Banyak mentor mengatakan hampir sama semua apa yang dikatakan oleh mentor-mentor yang lain, tergantung dari teman-teman mana yang teman-teman merasa cocok, mana yang teman-teman itu merasa aman, merasa nyaman, merasa enjoy mendengarkan. Nah, sebenarnya
saya dengan teman-teman yang lain yang menjadi motivator, yang menjadi mentor terkait lagi sembuh dari asam lambung dan gangguan cemas itu materinya sama, tinggal teman-teman itu merasa enak dengan siapa, tinggal teman-teman pilih, karena asam lambung dan gangguan cemas itu tidak bisa disembuhkan secara total dengan obat, tapi tergantung dari teman-teman. Siapa yang teman-teman merasa nyambung, merasa nyaman terhadap mentor itu, silahkan dengarkan itu dengan baik, dengarkan itu dengan fokus, jangan skip di setiap video, karena ketika teman-teman meninggalkan maka teman-teman itu akan merasa salah paham dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga teman-teman itu tetap sehat, tetap diberikan kekuatan lahir dan batin. Masih banyak orang-orang di sekeliling teman-teman yang peduli terhadap teman-teman. Jangan putus asa, jangan merasa sendiri yang terkena gangguan lambung dan gangguan cemas. Jika teman-teman mau, silahkan coba ini, coba itu, silahkan. Siapa, silahkan coba. Karena saya teman-teman, waktu saya terkena asam lambung dan gangguan cemas dulu, saya itu sering gonta-ganti, sudah minum ini, nanti minum itu, dan masih banyak obat-obat yang pernah saya coba. Nah, sehingga teman-teman itu tinggal yakini diri teman-teman, percaya terhadap diri teman-teman, pasti teman-teman itu akan sembuh dari asam lambung dan gangguan cemas. Sebentar lagi kita akan ngantor teman-teman. Nah, ini di sela waktu istirahat saya memberikan teman-teman motivasi dan edukasi terkait dengan bagaimana sembuh dari asam lambung dan gangguan cemas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika bermanfaat, like, share, dan komen.